Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Saat suara air yang aneh semakin dekat, Zhu Qingxiu melihat bila angin padat yang tak terhitung jumlahnya membelah air laut. Ini menggunakan bila angin untuk memotong dua orang yang terperangkap di dalamnya menjadi bubur. Melihat bila angin semakin dekat, keringat dingin muncul di dahi Zhu Qingxiu, dan dia menatap Chen Ping tanpa sadar. Dia tidak memiliki tubuh Ernest Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat memblokir bila angin ini. Tapi Zhu Qingxiu tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena wilayah laut ini tertutup dan ada bila angin di mana-mana. Satu-satunya harapan Zhu Qingxiu adalah Chen Ping segera membentuk formasi untuk memblokir bila angin ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan berubah menjadi bubur oleh bila angin ini. Namun, melihat Chen Ping masih berkonsentrasi membentuk formasi, Zhu Qingxiu hanya bisa mengertakkan gigi dan berencana untuk melawan bila angin ini sendirian dan membantu Chen Ping melawannya setiap detik. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah belalang di tali yang sama, dan tidak ada yang bisa menyingkirkan yang lain. Tuan, aku minta maaf. Setelah Zhu Qingxiu mengatakan sesuatu, dia kemudian mengeluarkan slip giok dengan 9 pedang terukir di atasnya. Ini adalah buku rahasia Sekte Wanjian yang selama ini dicari oleh para pembudidaya iblis. Kesembilan pedang di atas memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Zhu Qingxiu mengambil slip giok di tangannya, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya, dan slip giok itu bersinar dengan cahaya spiritual. Di saat yang sama, di belakang Zhu Qingxiu, pedang raksasa yang menjulang perlahan terbentuk. 9 pedang pada slip giok bersinar terang, dan kemudian mulai bergetar sedikit. Kemudian 9 pedang itu terpisah dari slip giok dan melayang di depan Zhu Qingxiu. 9 pedang ini menggemakan pedang raksasa di belakang Zhu Qingxiu, saling membenarkan. Saat 9 pedang itu terbang, wajah Zhu Qingxiu menjadi jelek dan dia berkeringat banyak. Segera 9 pedang itu terus berubah, dan akhirnya ribuan bayangan pedang muncul. Tidak mungkin lagi membedakan mana yang ilusi dan mana yang kenyataan. Zhu Qingxiu mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang. Melawan bila angin, pedang raksasa yang muncul di belakangnya bergetar hebat, dan sepertinya pedang itu tidak bisa lagi menahannya dan membubung ke langit. Raungannya terus berlanjut, dan bila angin itu terus meledak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara memblokir area Zhu Qingxiu, dan semua bila angin hancur. Manual rahasia Sekte Wanjian telah digunakan. Di atas laut, Ning Zi menatap laut mati dengan cibiran di bibirnya. Di sampingnya, lebih dari selusin pembudidaya iblis memandangi permukaan laut mati yang bergulung dengan wajah terkejut, dan kekaguman mereka terhadap Ning Zi semakin dalam. Ikuti aku, bunuh Zhu Qingxiu, dan rebut buku rahasia Sekte Wanjian. Adapun Chen Ping, serahkan padaku. Aku harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Mata Ning Zi sedikit menyipit dan dia berkata dengan niat membunuh. Tuan Ning, saya khawatir kita tidak akan bisa memasuki laut mati. Biksu di Xingyi berkata dengan rasa malu. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu boleh masuk. Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan bola api merah berenang di sekitar semua orang, dengan cepat membentuk penghalang di sekitar semua orang. Dilihat dari kejauhan, orang-orang ini terlihat seperti orang yang terbakar. Tuan Ning, tidak bisakah Anda membunuh Chen Ping atau menjaga tubuhnya tetap utuh? Bagaimanapun, dia bernilai ratusan tahun. Pembudidaya iblis lainnya bertanya dengan hati-hati. Mata Ning Zi sedikit melebar, dan dia sangat ketakutan sehingga pria itu tidak berani berbicara lagi. Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun yang boleh membuat keputusan apapun tentang Chen Ping. Aku sendiri yang harus membunuhnya. Sudah lama sekali, saatnya menyelesaikan dendam antara aku dan dia.
Ningxi harus membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri untuk membalas pembunuhan ayahnya. Dari dunia sekuler ke dunia surgawi, Ningxi mengikuti langkah demi langkah. Hanya dia yang tahu betapa besar penderitaan yang dia derita. Sekarang saya telah menjadi seorang kultivator iblis, itu sepenuhnya karena Chen Ping. Dimengerti. Setelah melihat ini, biksu berbaju hijau itu mengangguk dengan cepat dan datar. Jika mereka benar-benar menyinggung Ningxi, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan. Bagaimanapun, Ningxi tidak berada di bawah kendali Demon Sealing Alliance mereka. Setelah mengatakan itu, biksu berbaju hijau memimpin dan bergegas menuju Laut Mati, diikuti oleh para pembudidaya iblis lainnya, masing-masing seperti anak panah tajam, menembak langsung ke bawah dari udara. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dengan aura mereka yang saling terkait, bergegas ke Laut Mati seperti Gunung Tai, langsung menuju Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu juga merasakan aura lebih dari selusin pembudidaya iblis, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana para penggarap iblis ini bisa memasuki Laut Mati, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Saya melihat pedang raksasa di belakang Zhu Qingxiu tiba-tiba terhunus, dan ribuan lampu emas langsung menerangi area sekitarnya. Ningxi tidak terburu-buru ke Laut Mati, tetapi melihat segala sesuatu di laut di udara. Dan dia terus memadatkan energi iblis hitam, dan kemudian menembus ke dalam kolom. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dipimpin oleh biksu berbaju hijau, melancarkan serangan terhadap Zhu Qingxiu. Namun, di bawah penghalang bayangan pedang lengkap dan pedang raksasa, sulit bagi mereka untuk mendekat untuk sementara waktu. Teknik rahasia dari 10.000 pedang sekte ini sangat kuat. Lebih dari selusin dari kita bahkan tidak bisa mendekat. Biksu berbaju hijau sedikit mengernyit dan terus menghindari serangan bayangan pedang itu. Saudaraku, rahasia sekte Wanjian semuanya ada di dalam banteng, dan mereka juga membutuhkan dukungan spiritual. Saya ingin melihat berapa lama wanita Zhu Qingxiu itu dapat mempertahankannya. Seorang pembudidaya iblis menghancurkan bayangan pedang dengan satu telapak tangan, lalu berkata dengan bangga. Benar, dia tidak akan bisa menghidupi seorang wanita terlalu lama. Biksu berbaju hijau itu mengangguk. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terus mengejar Zhu Qingxiu, dan Zhu Qingxiu berkeringat deras. Dia mengaktifkan buku rahasia Slip Giok di tangannya, dan bayangan pedang dihancurkan satu demi satu, dan kemudian muncul dengan cepat. Wajah Zhu Qingxiu sudah sangat pucat. Tiba-tiba, Zhu Qingxiu mengeluarkan seteguk darah, dan darah itu menyembur langsung ke buku rahasia Slip Giok. Dengan kilatan cahaya merah, 9 pedang panjang berwarna merah darah terbang keluar dari Slip Giok lagi. Pedang berwarna merah darah ini semuanya menuju ke arah para pembudidaya iblis itu. Namun, terlihat jelas bahwa tubuh Zhu Qingxiu bergetar dan telah mencapai batasnya. Cepat, cepat, aku tidak tahan lagi. Zhu Qingxiu melirik Chen Ping yang sedang berkonsentrasi mengukir pola formasi dan berkata. Chen Ping juga mengetahui bahayanya saat ini, tetapi kali ini mereka harus menyelesaikan pola ilahi sebelum mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, Ningxi ditambah selusin pembudidaya iblis ini akan cukup bagi mereka untuk minum sepoci. Sekarang Chen Ping tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengikuti Ningxi sampai mati. Ningxi memiliki terlalu banyak trik. Chen Ping belum mengetahui kekuatan Ningxi, jadi dia tidak berani bertarung langsung. Jika dia benar-benar menderita kerugian, dengan temperamen Ningxi, 100% tidak mungkin baginya memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Zhu Qingxiu ini sebenarnya menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk mengkonsumsinya. Dia berencana untuk mati. Biksu berbaju hijau terkejut ketika dia menghadapi pedang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Tetapi bahkan jika 9 pedang berwarna merah darah muncul lagi, mereka tidak dapat menghentikan selusin pembudidaya iblis untuk mendekat. Setiap kali pedang berwarna merah darah dihancurkan, tubuh Zhu Qingxiu akan gemetar, dan kemudian dia akan menyemburkan seteguk darah.
Zhu Qingxiu memuntahkan lebih banyak darah, dan napasnya sangat lemah. Buku rahasia slip giok di tangannya tidak lagi berkedip-kedip, dan tidak ada bayangan pedang yang muncul. Darah mewarnai pakaian Zhu Qingxiu menjadi merah, dan Zhu Qingxiu telah menjadi pria berdarah saat ini. Dia tidak tahan lagi dan perlahan jatuh ke tanah, wajahnya seputih kertas. Meski begitu, dia masih membakar esensi dan darahnya, berjuang untuk melawan para penggarap iblis itu. Tidak peduli apa, itu adalah kematian, Zhu Qingxiu tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Jika Asteris punya kesempatan untuk melarikan diri, dia berharap Asteris bisa mengambil buku rahasia Sekte Penanya Pedang. Lagi pula dia akan mati cepat atau lambat. Saudaraku, apakah Zhu Qingxiu ini menjadi gila? Dia bersiap untuk bunuh diri. Seorang kultivator iblis memandang Zhu Qingxiu begitu dekat dan berkata dengan kaget. Dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Dengan cara ini dia bisa terhindar dari kehancuran oleh kita semua. Perhatikan rahasia di tangannya. Siapapun yang mengambilnya, mereka harus memberikannya kepadaku. Setelah biksu berjubah hijau selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju Zhu Qingxiu sambil mengayunkan pisau panjang. Di lengannya, Zhu Qingxiu menyaksikan tanpa daya, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melihat kultivator iblis itu semakin dekat dengannya. Pada saat ini, Asteris telah menyelesaikan ukiran pola dewa terakhir. Dengan selesainya ukiran pola dewa terakhir, lingkaran sihir besar diaktifkan secara instan. Berdengung, diiringi dengan suara mendengung, ribuan cahaya keemasan menyala, dan formasi besar yang dibentuk oleh Pilat langsung menjadi aura liar, mengaum ke segala arah. Para pembudidaya iblis yang bergegas diusir satu demi satu, seperti perahu kecil, dan disingkirkan tersapu. Kekuatan besar mengalir keluar dari laut mati. Pilar-pilar di sekitarnya juga berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di bawah ribuan cahaya kemasan. Untuk sesaat, ombak laut mati bergolak, dan kolom air melonjak setinggi 10.000 kaki. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terlempar ke langit oleh kekuatan ini, dan bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Ning Zi berada di udara. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dewa itu benar-benar akan membentuk formasi sekuat itu di dasar laut dalam waktu sesingkat itu. Mari kita lihat betapa kuatnya dirimu. Mata Ningxi sedikit mengembun, dan wajahnya bahkan lebih dingin. Semua energi hitam di laut mati diserap ke telapak tangannya oleh Ningxi, dan kemudian energi hitam terkondensasi menjadi tombak. Kemudian Ningxi melemparkan tombaknya ke laut mati dengan kekuatan yang besar. Seperti guntur, tombak itu menembus langsung ke posisi di mana mereka berada. Ningxi ingin melihat apakah formasinya yang lebih kuat, atau tombaknya. Suara mendesing. Tombak itu secepat kilat dan mencapai dasar laut dalam sekejap. Saat ini, ibu mertua telah menjemput Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu sedang sekarat dan berlumuran darah. Dia menatap ibu mertuanya dan berkata dengan suara lemah, "Jangan khawatirkan saya. Anda dapat menemukan cara untuk melarikan diri dan mendapatkan manual rahasia dari Sekte Wanjian kami. Bawalah, jangan biarkan para penggarap iblis itu mengambilnya. Aku tidak bisa pergi lagi, tolong turunkan aku." Zhu Qingxiu tahu bahwa jika polisi membawanya, mustahil untuk melarikan diri. "Jangan khawatir, aku pasti bisa membantumu melarikan diri." Asteris menatap Zhu Qingxiu dengan mata tegas. Pada saat ini, Asteris sedikit mengernyit, lalu melihat ke atas, dan melihat tombak, langsung menembus air laut, langsung menuju ke arahnya dengan nyala api. Kecepatannya sangat cepat, dan begitu dia mengangkat kepalanya, tombaknya sudah ada di depannya. Kepala tombak yang tajam sepertinya mampu menembus segalanya. Air laut di sekitarnya terhimpit oleh tombak yang mendekat dengan cepat, membentuk saluran vakum. "Pergi cepat, cepat pergi." Melihat ini,
Zhu Qingxiu segera mendesaknya untuk melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Tapi Asteris menahan Zhu Qingxiu, tapi tetap tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah pukulan kuat Ningxi, dan dia ingin melihat apakah formasi di bawah pola ilahi dapat menahan pukulan Ningxi. Melihat wanita itu menolak untuk pergi, Zhu Qingxiu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terakhirnya, melepaskan diri dari pelukan wanita itu, dan mendorong wanita itu ke samping dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, awan kabut darah keluar dari tubuhnya, dan dia ingin memblokir pukulan ini untuknya. Ledakan, tombak itu meledak hanya 10 kaki dari tubuh Zhu Qingxiu.